Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan semakin semangat belajarnya. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan. Ini adalah pembahasan soal PAT yang dibuat secara mandiri di sebuah sekolah. Mata pelajaran IPA kelas 8 kurikulum 2013 tahun 2019, bagian kedua atau part kedua. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di nomor 11. Tangan Najla terluka saat memotong wortel. Dengan cepat, ia menutup luka dengan ibu jarinya. Beberapa saat kemudian, lukanya tidak berdarah lagi. Bagian darah yang berperan dalam proses penutupan luka tersebut adalah, jadi kalau kita misalkan ada terluka, kemudian ternyata udah ya, cepat kering misalnya gitu ya. Nah, ternyata ada nih bagian darah yang berproses untuk menutup luka itu sehingga darahnya nggak mengalir terus. Ada yang tahu apa? Kalau di pembahasan sebelumnya ada tentang pembahasan fungsi darah ya. Nah, yang berperan dalam pembekuan darah itu namanya trombosit. Tuh ya, nanti trombosit, kita cari nih di sini yang trombosit yang mana ya? Antara B sama C ya. Trombosit plasma darah atau fibrinogen dan trombosit. Nah, trombosit ini kemudian ya akan mengalami proses yang pada akhirnya di proses akhirnya akan terbentuklah benang-benang fibrin atau disebut juga fibrinogen. Nah, itulah yang kemudian menutup luka. Jadi, jawabannya yang C ya, fibrinogen dan trombosit. Sementara yang ini, plasma darah tadi fungsinya adalah untuk mengangkut zat-zat terlarut seperti misalkan sari-sari makanan atau nutrisi, atau juga bisa juga mengangkut hormon, itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nomor 12. Perhatikan ciri organ berikut. Terdiri dari bagian atrium dan ventrikel, berfungsi memompa darah. Berdasarkan ciri di atas, organ tersebut adalah, ini gampang banget ya, memompa darah adalah, betul, jantung, ya. Kita lanjut. 13. Peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah tertutup dan ganda, yang berarti, jadi apa artinya tertutup? Nah, peredaran darah manusia tertutup itu maksudnya adalah dia berada atau mengalirnya di dalam pembuluh darah. Jadi tertutup oleh pembuluh darah, mengalir di dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, ganda artinya ini adalah melewati jantung sebanyak 2 kali. Tuh, jadi kita cari nih. Ini mengalir dalam organ bukan? Mengalir dalam pembuluh darah betul. Dan ganda melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya yang B, betul ya. Gampang kan? Next, nomor 14. Seorang anak terluka di lututnya karena terjatuh. Keesokan harinya, luka tersebut membengkak dan mulai bernanah. Bagian darah yang berperan dalam proses penyembuhan luka adalah, kok bisa ya sampai bernanah? Jadi ketika terjatuh, kalau ternyata tidak segera diobati dengan benar gitu ya, tidak disterilisasi dulu lukanya misalkan, atau tidak ditutup dulu segera tuh. Nah, ini bisa ada kemungkinan akan terpapar oleh makhluk asing ya, atau kita sebutnya bukan makhluk asing luar planet, bukan, maksudnya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bakteri atau kuman bisa masuk. Nah, kemudian ya, ini bisa menginfeksi, sehingga kalau itu infeksinya lumayan bisa menimbulkan nanah. Jadi nanah ini membuktikan bahwa ada infeksi pada luka. Nah, siapa yang berperan untuk melawan si kuman atau bakteri itu yang masuk? Maksudnya itu ya, jadi menyembuhkan luka adalah leukosit. Tuh, jadi dia berperan untuk melawan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Next, nomor 15. Aktivitas yang tinggi dan suhu udara yang panas menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Betul ya, kalau kita kepanasan, suhu tubuh kan jadi meningkat. Nah, tubuh kita akan mengatur suhu dengan cara mengeluarkan air dan beberapa racun seperti garam, asam laktat, dan urea. Organ yang digunakan untuk mengeluarkan zat sisa. Jadi kata kuncinya ini ya. Tuh, jadi kalau suhu udara panas, kita akan mengeluarkan air. Air itu maksudnya adalah keringat. Siapa sih yang ngeluarin keringat? Betul. Kulit ya, yang mengeluarkan keringat adalah kulit.
Oke, kita lanjut next ke soal nomor 16. Oke, perhatikan tabel berikut. Pasangan jawaban yang tepat antara organ, zat yang diekskresikan, dan fungsinya. Oke, kita cek ya. Jadi ini organnya ginjal. Zat yang diekskresikan urin, betul. Fungsinya memproduksi darah. Bukan ya. Yang memproduksi darah bukan ginjal. Oke, jadi jawabannya yang bawahnya nih yang lebih tepat. Hati, cairan empedu, menetralkan racun. Betul ya. Jadi hati itu yang diekskresikan adalah cairan empedu, fungsinya menetralkan racun. Kalau ginjal kita bahas nih nanti ya. Kulit, keringat, tempat pembentukan vitamin C. Bukan ya. Paru-paru, karbon dioksida, dan uap air, ya betul, memompa darah. Nah, bukan. Jadi salahnya di sini ya. Ginjal itu fungsinya menyaring darah, bukan memproduksi darah. Tuh. Terus kalau kulit, tempat pembentukan vitamin C, salah. Bukan vitamin C, tapi vitamin D. Paru-paru memompa darah ini juga salah. Yang memompa darah adalah jantung. Ya, paru-paru berarti fungsi lainnya adalah berperan dalam pernafasan. Next, 17. Pembentukan urin mengalami beberapa tahap. Tahapan pembentukan urin yang tepat. Oke, jadi di ginjal mengalami proses pembentukan urin. Tuh ya, ada 3 prosesnya. Tuh. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi itu artinya penyaringan. Kemudian yang kedua, setelah filtrasi namanya reabsorpsi. Berarti yang ini nih ya. Yang ketiga, augmentasi. Nah, kita bahas. Filtrasi itu penyaringan. Terjadi di glomerulus. Nah, hasilnya disebut juga dengan urin primer. Tuh. Kemudian, reabsorpsi. Re itu artinya kembali, absorpsi penyerapan. Jadi, penyerapan kembali. Nah, ini berlangsung di tubulus proksimal. Hasilnya disebut juga urin sekunder. Sementara augmentasi artinya pemekatan, jadi zat-zatnya dipekatkan gitu ya, karena kan mau dibuang. Nah, ini terjadi di distal, hasilnya disebut sudah selesai nih, jadi hasilnya disebut urin sesungguhnya. Inilah the real urin ya, tuh yang dihasilkan di tubulus distal. Oke, next, nomor 18. Oke, ini ada kulit, penampang kulit. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan fungsinya. Nomor 2, oke, gambar yang ini ya. Ini kalau kita lihat, ini persis juga mirip seperti soal yang PAT Indramayu yang sebelumnya kita udah bahas ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini namanya adalah, betul, kelenjar keringat. Tuh ya. Jadi ini adalah kelenjar keringat, fungsinya pasti menghasilkan keringat. Ya. Kalau yang ini di sini ini kelenjar minyak ya. Tuh. Ini akar rambut. Oke. Next. Nomor 19. Oke, ini adalah ginjal. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk X. Oke. Ini bagian yang di sini kita bahas dari depan ya. Ini adalah glomerulus, tadi fungsinya filtrasi. Nah, setelah itu adalah fungsi reabsorpsi, yaitu tubulus proksimal. Kemudian lengkung Henle. Lengkung Henle di sini adalah tubulus distal. Kemudian ke sini ini adalah tubulus collectivus. Nah, karena yang ditunjuk ini tadi distal. Fungsinya reabsorpsi. Re artinya tadi kembali, absorpsi, penyerapan. Jadi, penyerapan kembali. Jawabannya yang D ya. Tuh. Penyerapan kembali zat yang masih diperlukan sehingga menghasilkan namanya disebut urin sekunder. Oke, next. Nomor 20 dan 21. Seseorang menghembuskan nafas di kaca hingga kaca mulai mengembun. Hal ini untuk membuktikan apa? Oke, ini gampang. Ini juga mirip dengan yang soal Indramayu ya, tapi dengan dengan cara penyajian soal yang berbeda. Oke, ini membuktikan bahwa paru-paru kita mengeluarkan, betul, uap air. Jadi paru-paru kan mengeluarkan 2 zat nih. Zat ekskresinya ada 2, yaitu uap air dan karbon dioksida. Nah, membuktikan uap air dengan cara ini. Membuktikan karbon dioksida yang di nomor sebelumnya, ada ya, di nomor-nomor soal awal di part pertama, itu dengan menguji menghembuskan nafasnya di depan atau ke air kapur. Oke. Next, 21. Oke, ini penyakit. Seorang pasien mengeluhkan sakit pada daerah pinggang.
dan perih saat buang air kecil. Saat dokter melakukan pemeriksaan, dokter menemukan terdapat endapan garam kalsium. Nih ya, endapan garam kalsium pada ginjalnya. Berdasarkan deskripsi tersebut, pasien itu menderita, ada yang tahu? Oke, endapan garam kalsium disebut batu ginjal. Oke, yang aneh gejalanya terasa sakit pada daerah pinggang dan ketika buang air kecil itu perih. Karena kalau misalkan endapan garam kalsiumnya atau batu-batu ginjalnya masih seperti pasir, nah itu ketika keluar itu terasa melukai saluran pembuangannya ya, sehingga terasa perih. Tuh, kadang-kadang kalau itu sampai luka bisa juga mengeluarkan darah. Nah, kalau urinnya mengandung darah, ini disebutnya hematuria. Nefritis ini adalah peradangan pada ginjal yang disebabkan bakteri Streptococcus. Hepatitis bukan penyakit pada ginjal ya, hepatitis adalah penyakit pada hati. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjutin lagi nanti di part ketiga. Sudah nanti part ketiganya kita akan menuju ke bagian fisika ya, kalau tadi biologi. Semoga teman-teman makin memahami ya. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana mungkin dapat melihat segala sesuatu dengan jelas kalau kau tak pernah menyalakan cahayanya. Kelas IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.